bukan berarti diabaikan juga, tapi justru yang katakanlah yang bisa itu tidak terjawab tentu yang harus diprioritaskan, harus diselesaikan. Artinya harus dilakukan pengembangan untuk anak lain bisa melakukan keberhasilan di dalam proses pembelajaran yang belajar itu. Tapi juga guru tidak perlu harus wajib seperti itu. Karena kan kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Ya, kemampuan itu kan ada batasannya masing-masing gitu. Sehingga tidak mungkin kita akan memaksakan sesuai dengan keinginan itu. Jadi di hotel jadi apa harus juga kemudian tadi ada juga membaca pemahaman ini mesti harus pelajaran IPA saja. Untuk pelajaran itu sangat jadi seperti dengan teksnya itu yang tentang putih ya, itu kan lebih kecenderungan ke bahasa Indonesia. Kemudian apa namanya IKN, apalagi PS dan lain-lain itu bisa. Jadi tergantung bagaimana guru merancang bahwa kegiatan itu dilakukan untuk pelajaran apa dan kelas berapa. Itu harus beda dan kelas rendah dan kelas tinggi tentu beda di dalam materi yang akan disampaikan. Seperti itu ya. Ini masukan dari Ibu. Semoga ini bisa kita menangkap makna dari apa yang sudah dilakukan. Dan kelompok 5 ya, kelompok 5 sudah sangat bagus memaparkan dari yang harus didiskusikan dan di dalam diskusi ini. Nah, ini semua juga terpulai untuk ke kuliah yang lain ya, tidak hanya mata kuliah. Oke, kita pertanyaan belum terjawab ya. Iya, pasti. Baik, pertanyaan nomor 4 akan dijawab oleh saya Saudari Resti. Pada Saudari Resti, disilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Pertanyaan nomor 4 tadi ialah, adakah strategi pembelajaran yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman literasi peserta didik selain yang materi dikatakan? Jadi berkaitan dengan pembelajaran berbeda, tentunya kita mengingat kembali pada topik kemarin bisa strategi terkait dengan upaya untuk meningkatkan literasi pada peserta didik. Nah, berkaitan dengan meningkatkan pemahaman literasi, misalnya kalau saya sendiri itu lebih tertarik pada strategi pemahaman yang memvisualisasikan. Sebenarnya dalam proses pembelajaran itu kan tidak hanya satu strategi. Dengan mengkombinasikan strategi membaca bersama, misalnya dengan strategi membaca pemahaman, itu juga bisa meningkatkan pemahaman peserta didik. Misalnya dengan membaca bersama itu guru membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok, misalnya pasangan 2 orang. Nah, jadi peserta didik pertama itu membaca teksnya, kemudian peserta didik kedua menyimak teksnya. Hal tersebut itu bergantian secara berkala, misalnya 1 paragraf atau 2 paragraf itu secara bergantian sampai teksnya selesai. Kemudian setelah teksnya selesai, dalam kelompok yang terdiri dari 2 pasang peserta didik tersebut sudah mendiskusikan isi dari si teks tersebut. Kemudian untuk menguji pemahaman mereka tentang
teks yang telah mereka baca, itu pendidik bisa menginstruksikan untuk membuat atau visualisasikannya dalam bentuk gambar misalkan, atau membuat mind mapping. Menurut saya, ini adalah efektif untuk mengukur pemahaman peserta didik mengenai teks yang telah mereka baca, karena ketika mind mapping dapat memvisualisasikan dalam bentuk gambar, mereka telah memahami isi dari teks tersebut. Jadi, untuk strategi lain mungkin bisa diterapkan dengan menggunakan berbagai strategi untuk meningkatkan pemahaman literasi. Begitu. Baiklah, bagaimana tanggapannya kepada kelompok pemateri dan rekan-rekan lain? Sudah disampaikan dari jawaban Mbak Resti, sudah sangat bisa dipahami dan bisa diterapkan saat mengajar. Terima kasih Mbak Resti. Kembali kepada Mbak Mufti dan audiens lainnya, kami lanjutkan untuk menjawab pertanyaan nomor 5 yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Aini, disilakan. Oke, baik, terima kasih moderator. Jadi pada pertanyaan kelima di sini, setiap peserta didik memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Ketika di dalam kelas yang dikelompokkan, Anda terapkan strategi membaca pemahaman, masih ada beberapa peserta didik yang belum mahir membaca. Nah, bagaimana cara kelompok Anda mengatasi permasalahan tersebut? Jadi, untuk mengatasi masalah itu, beberapa pendekatan yang saya lakukan. Di sini yang pertama yaitu saya melakukan pendekatan individual. Jadi saya memberikan perhatian lebih kepada siswa yang masih kurang mahir dalam membaca. Lalu selanjutnya saya mengelompokkan berdasarkan kemampuan. Jadi kan sebelumnya sudah dilakukan tes diagnostik di awal itu untuk mengetahui kemampuan awal mereka. Jadi di situ saya dapat mengelompokkan mereka berdasarkan kemampuannya, di mana peserta yang mahir dan kurang mahir akan saya kelompokkan untuk saya bimbing lebih dekat lagi. Selanjutnya, selain itu saya memberikan pendampingan, di mana di sini kan setelah saya memasangkan siswa dalam kelompok tersebut, saya membimbing mereka dalam sebuah kelompok tersebut itu. Nah, selain itu juga saya menggunakan media pembelajaran yang interaktif, di mana hal tersebut dapat memudahkan mereka untuk memahami materi yang disampaikan. Selain itu juga saya memberikan umpan balik kepada mereka untuk mereka mengetahui bagaimana proses mereka untuk memahami. Jadi untuk peserta didik yang kurang mahir itu, jika diberikan umpan balik, mereka akan mengoreksi bagian mana yang dirasa kurang untuk diperbaiki lagi. Oke. Selain itu saya juga melibatkan orang tua, di mana saya konsultasi juga dengan orang tuanya supaya lebih memaksimalkan waktu. Jadi melibatkan orang tua itu bisa jadi saya meminta jam tambahan lebih kepada orang tua untuk memberikan tambahan pembelajaran untuk anaknya, atau ketika di rumah bisa orang tua membantu mereka untuk membaca lagi supaya dapat lebih mahir gitu. Baik, Mbak, terima kasih jawabannya. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana kelompok pembahas dan rekan sekalian terkait tanggapan dari jawaban kelompok kami? Ya, untuk jawaban pertanyaan 5 ini bisa diterima Mbak, tapi ada beberapa yang ingin saya tanyakan atau jelas. Kan di situ tadi ada beberapa pendekatan yang dilakukan gitu ya Mbak. Salah satunya tadi ada mengelompokkan peserta didik itu berdasarkan kemampuannya gitu. Nah, terus dari rancangan yang kelompok 5 ini buat kan itu berarti soal buat setiap kelompoknya itu sama gitu ya Mbak? Enggak, Mbak. Jadi untuk soal kan kita kan pembelajarannya berdiferensiasi. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya gitu, Mbak. Baik, izin menambahkan,
Jadi kalau untuk yang kami ambil sampel, yang kami presentasikan adalah salah satu bagian dari soal-soal lainnya, yang mana dalam pembelajaran ini kami sesuaikan dengan asesmen AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum yang terdapat dalam Pusmendik, di mana di dalam tersebut siswa itu bisa melakukan latihan soal-soal berdasarkan fase kelasnya masing-masing. Oleh sebab itu kami menggunakan acuan tersebut untuk kami sampaikan karena berdasarkan pengalaman kami yang sudah melaksanakan PPL dan juga yang dulunya sempat honor di sekolah dasar, itu AKM bentuk-bentuk soalnya sama persis dengan yang ada dalam akun pusat Pusmendik itu. Jadi kami mengutip dari situ untuk disampaikan dan didiskusikan pada pagi hari ini, begitu Mbak. Baik, Mbak, baik. izin. Terima kasih, Mbak. Berarti untuk strategi pemahaman kalian pilih ini soal AKM-nya itu disamaratakan untuk peserta didiknya, seperti itu ya Mbak. Jadi mungkin ketika ada di dalam kelas itu ada peserta didik yang belum mahir membaca, mungkin saudari kelompok materi ini akan memberikan pendampingan khusus gitu ya. Tapi soalnya seperti itu Mbak. Iya, kalau soalnya itu bentuknya sama, kemudian untuk perlakuan yang kami berikan kepada peserta didik tentunya berbeda-beda tergantung tingkat pemahaman mereka. Misalkan ada yang tadi disebutkan belum bisa membaca begitu, itu kami akan memberikan pendampingan khusus dan kami bimbing terkait soal-soal yang akan dikerjakan oleh peserta didik tersebut. Tentunya juga dalam tingkat pengetahuannya kami menyesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya begitu. Terima kasih Mbak. Oke, apakah cukup untuk jawaban dari pertanyaan nomor 5? Cukup, baik, akan kami lanjutkan untuk menjawab soal pertanyaan nomor 6. Apakah kelebihan dan kelemahan dalam menerapkan strategi pemahaman dengan jenis instrumen yang kelompok Anda pilih? Terkait pertanyaan ini akan saya jawab. Kelebihannya terkait strategi membaca pemahaman sendiri itu yang pertama untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada peserta didik, yang mana dengan membaca pemahaman ini peserta didik dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam menganalisis bacaan, entah itu informasi-informasi penting yang terdapat di dalamnya maupun informasi sesuai dengan pertanyaan yang disajikan pendidik. Kemudian peserta didik juga dapat menyimpulkan tokoh dalam cerita tersebut, kemudian isi dan amanat dari cerita tersebut, dan juga peserta didik dapat menuangkannya kembali atau menuliskannya atau bahkan memvisualisasikannya sehingga apa yang mereka baca itu dapat mereka pahami. Selain itu juga dengan strategi membaca pemahaman ini kan terdiri dari banyak sekali ya strategi di dalamnya. Nah, dengan menggunakan ini peserta didik ini dapat memperoleh banyak kosakata sehingga memperluas penguasaan kosakata yang ada di dalam dirinya karena beragam teks yang disajikan itu dengan beragam strategi juga dapat memudahkan mereka untuk mengisi dan mengingat kembali apa yang harus mereka lakukan terkait teks tersebut begitu. Nah, untuk kelebihan yang terakhir terkait strategi pemahaman ini sendiri dapat memungkinkan siswa juga untuk memahami dan memproses informasi yang kompleks gitu dengan sajikan pertanyaan-pertanyaan yang dalam bentuk uraian. Itu kan peserta didik dapat mengutarakan pendapatnya terkait teks sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang lebih yang lebih kompleks berdasarkan uraian yang mereka sampaikan begitu. Nah, terkait kelemahannya itu mungkin peserta didik ini harus ada bimbingan juga dari pendidik yang mana
dalam bimbingan itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada sekedar peserta didik membaca teks secara mandiri begitu. Kemudian untuk terkait dengan instrumen soal dalam instrumen yang kami gunakan, itu kan instrumen yang kami gunakan yang pertama ada teks isian singkat ya, seperti yang soal nomor 1. Nah, dengan teks isian singkat itu kelebihannya dapat kita sebagai pendidik ini dapat mengukur ingatan peserta didik secara langsung, dapat mengetahui jawaban dari mereka dan pendapat mereka seperti apa begitu ketika menjawab uraian tes ketika menjawab tes isian singkat tersebut. Nah, kemudian juga kelemahannya adalah jawabannya bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang kita mau karena berdasarkan persepsi dan pemahaman peserta didiknya begitu. Jadi tidak ada jawaban pasti seperti pilihan ganda. Pilihan ganda misalkan nomor 1A kan sudah pasti A begitu. Kalau ini tidak. Nah, dengan model soal pilihan ganda, tadi kan ada pilihan ganda kompleks juga yang kami sajikan. Yaitu tentang bagaimana menjawab lebih dari satu jawaban gitu. Nah, untuk pilihan ganda kompleks ini, pendidik ini dapat mengukur pemahaman peserta didik yang lebih luas. Jadi peserta didik tidak hanya tahu satu jawaban, tetapi tahu jawaban yang lain yang mungkin lebih mirip dengan tes isian yang singkat tadi. Tapi ada kelemahannya juga dalam teks pilihan ganda kompleks ini, yang mana pendidik ini harus memastikan bahwa opsi yang akan dipilih itu setara dengan opsi lainnya, tidak ambigu atau keluar dari konteks bahasan. Nah, kemudian ada juga ada juga tadi soal benar salah. Nah, benar salah ini memiliki kelebihan yang mana pengerjaannya itu membutuhkan waktu yang singkat karena peserta didik setelah membaca pernyataan mereka dapat menentukan teks tersebut itu ada nggak sih di dalam isi bacaan. Kalau ada berarti benar, kalau tidak ada berarti salah. Dan itu memerlukan kecermatan dan ketelitian peserta didik dalam membaca. Jadi mereka harus mencermati bacaan, tidak hanya sekedar membaca saja secara lewat begitu, tetapi harus memahami benar-benar isi bacaan, ide pokok bacaan, kemudian inti atau menyimpulkan dari bacaan tersebut. Mungkin itu jawaban terkait pertanyaan nomor 6. Bagaimana tanggapannya kelompok pembahas dan rekan-rekan sekalian? Sudah sangat jelas dan dapat diterima Mbak Cynthia. Baik, terima kasih kelompok pembahas. Mungkin cukup yang dapat kelompok kami sampaikan sebagai pemateri terkait pertanyaan-pertanyaan dari kelompok kalian. Saya kembalikan kepada moderator kelompok pembahas. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada kelompok materi yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pertanyaan yang telah kami ajukan terkait penilaian pada asesmen AKM ini, dan jawaban dari kelompok 5 menurut kami sudah sangat jelas dan dapat kami terima. Selanjutnya saya mungkin dari Bu Riswanti ada sebuah penguatan kepada kami mahasiswa terkait materi hari ini, Bu. Baik, ya. Oke, kelompok 45 ya hari ini yang presentasi. Tangan untuk semuanya. Selamat untuk kelompok 5 dan kelompok 4 sudah memaparkan luar biasa ya pemahaman yang memang sangat baik sekali terhadap tugas yang harus disampaikan, dan Ibu bersyukur karena dua kelompok ini memahami tugas yang harus disampaikan, tidak hanya sekedar mengerjakan tugas, tetapi juga makna dari tugas yang disampaikan itu betul-betul luar biasa, betul-betul
betul-betul dipahami dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Jadi ada beberapa strategi yang sudah tadi dikemukakan. Semoga strategi ini juga nanti disampaikan pada sekolah masing-masing, atau kan ini PPL tinggal beberapa kali lagi pertemuannya. Ini sudah 1 semester, berarti kan sudah hampir selesai kegiatan PPL-nya. Ini bukan berarti bahwa nanti kalau sudah betul-betul terjun ke masyarakat menjadi seorang guru yang profesional, maka pengalaman-pengalaman yang diperoleh saat ini itu ya hendaknya diterapkan dengan baik. Dan Ibu berharap kalian bisa, insya Allah bisa, karena kalian adalah guru-guru yang berbeda dari guru generasi sebelumnya, dan kalian adalah guru generasi yang akan datang yang betul-betul menangkap segala sesuatu pembaharuan untuk pembelajaran dan juga selalu membaca situasi dan kondisi yang dikaitkan dengan kondisi nyata di lapangan. Tentu saja ini bagaimana kalian